Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A01 akan mempresentasikan mengenai hasil identifikasi anak berkebutuhan khusus dan hasil asesmen anak berkebutuhan khusus. Sebelum memasuki materi, saya akan menjadi perwakilan untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Dina Salsabila, kemudian Destia Bekti Fitriani, Dwi Putri Sekar Harum, Farah Davia, Fuad Halis Mahmud, Muhammad dan Muhammad Amin. Mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus ini diampu oleh Ibu Eviani Damastuti MPD dan Ibu Mirnawati MPD. Selamat menyaksikan. Pada materi yang pertama ini, dikarenakan kita akan membahas mengenai hasil identifikasi anak berkebutuhan khusus dan hasil asesmen anak berkebutuhan khusus, maka kita perlu mengulik kembali dan mengingat kembali definisi dari identifikasi dan asesmen tersebut. Identifikasi merupakan sebuah upaya untuk melakukan proses penjalinan terhadap siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan seperti hambatan dalam fisik, motorik, intelektual, sosial emosional, ataupun perilaku seawal mungkin dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Atau dengan bahasa simpelnya, identifikasi adalah menemukanali anak tersebut. Sedangkan definisi dari asesmen tersebut adalah menurut Lerner dalam tahun 1980 dalam Abdurrahman tahun 2003 mendefinisikan bahwa asesmen sebagai proses pengumpulan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Jadi dengan kata lain, asesmen merupakan proses untuk membuat program atau merencanakan program yang dapat dilakukan kepada anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Slide selanjutnya membahas mengenai identitas anak dan terdapat beberapa pernyataan mengenai data diri anak. Nama anak yaitu Yasin Mubarak, tempat dan tanggal lahir anak beserta umurnya yaitu Banjarmasin 8 November 2010 yang berarti tahun ini akan mencapai umur 11 tahun. Kemudian berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berstatus anak kandung dan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia bersekolah di SDLB PLB Pelambuan, berada di kelas 3 SD dan beralamatkan di Jalan Dahlia, RW 2, RT 10 nomor 69. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masa perkembangan dari riwayat kelahiran, perkembangan masa balita, perkembangan fisik, dan perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu mengenai riwayat kelahiran anak. Pada perkembangan masa kehamilan tidak ada yang terjadi dan tidak ada penyakit yang dialami oleh ibu ketika mengandung dengan usia kandungan saat itu 8 bulan dan ketika ibu melahirkan itu berusia 35 tahun dibantu jalur operasi di rumah sakit dan ditangani oleh dokter dengan berat bayi 2,7 kg dan panjang bayi yang tidak disebutkan oleh narasumber. Gangguan pada saat bayi lahir yaitu glaukoma dengan tanda-tanda kelainan pada bayi yang lain yaitu berupa mata yang belum sempurna. Kemudian perkembangan masa balita, Yasin menyusui ibunya hingga umur 1,5 bulan, minum susu kalen hingga umur 4 tahun. Imunisasi yang dilakukan kurang lengkap sebenarnya karena tidak melakukan imunisasi polio, namun pemeriksaan rutin. Kualitas makanan anak tergantung mood anak. Jadi Yasin ini kadang-kadang ingin makan, kadang-kadang ingin tidak makan. Jadi ketika Yasin tidak ingin makan, maka keluarganya harus sampai memaksanya untuk mau makan. Kuantitas makan anak yaitu biasanya makanannya lebih banyak protein daripada makanan yang berkarbohidrat. Untuk kesulitan makan tidak ada. Kemudian pada perkembangan fisik, Yasin dapat berdiri pada umur 1 tahun lebih dan dapat berjalan pada umur 3 tahun. Bicara dengan kalimat lengkap masih kurang bisa hingga saat ini walaupun umurnya sudah mencapai 10 tahun. Kemudian kesulitan gerakan yang dialami oleh anak adalah tidak bisa memutar pergelangan tangan sebelah kiri. Jadi pergelangan tangan sebelah kiri anak sedikit kaku. Kemudian status gizi balita pada saat itu baik. Dan penggunaan tangan dominan adalah tangan kiri. Namun keluarga juga selalu mengupayakan untuk membiasakan Yasin menggunakan tangan kanan. Kemudian pada perkembangan bahasa, dari keempat pertanyaan yang ada di instrumen kami, narasumber lupa untuk maksudnya di sini ketika ditanya narasumber mengatakan ia lupa pada umur berapa
Yasin dapat melakukan hal-hal tersebut. Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak. Secara fisik, Yasin tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya. Hanya saja pada masa awal kelahiran, saluran air matanya masih belum ada, dan juga pergelangan tangan sebelah kirinya yang gerakannya terbatas dan tidak bisa diputar. Yasin juga merupakan anak yang sangat aktif. Terbukti pada saat penulis melakukan observasi, Yasin seringkali tidak bisa diam dan mudah teralihkan perhatiannya ke hal lain yang menurutnya menarik. Namun, Yasin masih bisa diajak berkomunikasi apabila penulis mengajaknya berbicara ataupun berinteraksi. Yasin juga merupakan anak yang mudah untuk bersosial. Dia tidak segan untuk menyapa orang yang baru dikenal maupun yang baru ditemuinya. Selain itu, Yasin juga merupakan anak yang periang, serta senang mengajak orang di sekitarnya bermain dengannya. Adapun untuk minat khusus, Yasin memiliki ketertarikan pada alat musik pukul, seperti gendang dan drum. Dan dia juga memiliki obsesi unik terhadap otot dan olah badan seperti yang dilakukan oleh binaragawan. Selanjutnya mengenai kognitif dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelemahan. Kelemahan apa yang dimiliki oleh anak? Kelemahan pada anak di kompetensi ini hanya terletak pada fokus anak. Apabila anak fokus, sangat mudah untuk memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan. Namun apabila anak tidak fokus atau moodnya sedang tidak baik, maka anak kurang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, bahkan tidak mau mengikuti instruksi sama sekali. Untuk selebihnya, anak mampu dalam melakukan semua butir instrumen. Adapun untuk potensi, yaitu yang pertama, anak mampu mengelompokkan warna merah, biru, kuning dari objek yang ditunjukkan. Anak mampu mengelompokkan bangun datar seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan objek yang ditunjukkan. Anak mampu mengelompokkan objek dari ukuran yang kecil, besar, pendek, maupun yang panjang. Anak mampu mengurutkan gambar yang ditunjukkan dari berat sampai ringan. Anak mampu mengurutkan batu dari ringan hingga yang terberat. Anak mampu mengurutkan benda dari yang panjang hingga ke pendek dan sebaliknya. Anak mampu mengurutkan benda dari yang kecil hingga ke besar dan sebaliknya. Anak mampu memasangkan gambar berpasangan seperti gambar kaki dan sepatu, baju, celana, anting, dan telinga. Anak mampu membandingkan volume air dengan ketinggian sama pada dua gelas yang berbeda. Kebutuhan belajar kognitif dasar yaitu pada kompetensi ini anak mampu melakukan semua butir instrumen. Hanya saja anak kurang fokus dan mood yang mudah berubah. Jadi kebutuhan belajar anak yaitu melatih fokus anak agar dapat mengikuti arahan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya untuk bahasa dan komunikasi. Untuk kelemahannya, yang pertama, perhatian anak mudah teralihkan, jadi perlu difokuskan terlebih dahulu. Anak masih kurang mampu dalam penguasaan kosakata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, antonim, dan sinonim. Anak masih belum mampu membentuk suatu kalimat dari suatu kata. Anak masih belum mampu membaca maupun menulis. Adapun untuk kelebihannya, yang pertama yaitu anak mampu merespon saat diajak berkomunikasi maupun saat diberi perintah. Anak mampu menyebutkan nama dan usianya. Anak mampu melakukan percakapan sederhana dan anak mampu mengenali beberapa huruf. Adapun untuk kebutuhan belajar yang diperlukan yaitu yang pertama, kosakata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, antonim, dan sinonim. Yang kedua yaitu membentuk kalimat dari suatu kata. Yang ketiga membaca dan menulis. Dan yang terakhir yaitu mengenal huruf abjad. Selanjutnya yaitu memasuki aspek sosial dan emosi. Pada kompetensi ini, kelemahan anak terdapat pada indikator diri sendiri, di mana anak kurang mampu menerima masukan dan nasihat dari orang lain. Hal itu tergantung dari mood anak, dan biasanya anak hanya mau ditegur oleh ibunya saja. Kemudian pada indikator lingkungan masyarakat, anak belum mampu aktif dan mengikuti gotong royong dalam kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Lalu potensi atau kemampuan anak
Pada aspek sosial emosi ini, yang pertama yaitu pada indikator lingkungan keluarga. Anak mampu berinteraksi dan berbicara baik dengan keluarga maupun mematuhi arahan orang tua dengan catatan anak harus fokus dan dalam keadaan mood yang baik. Mampu untuk tidak merusak perabotan rumah tangga, mengungkapkan rasa merajuk, marah, sedih, senang pada keluarganya dan mampu mengatur dirinya ketika marah. Lalu pada indikator lingkungan sekolah, anak mampu beradaptasi, mengikuti kegiatan, berkomunikasi dengan baik dan sopan, bekerja sama dengan teman maupun guru, mengungkapkan rasa senang ketika bermain, rasa malu maupun rasa sedih. Kemudian pada indikator lingkungan teman sebaya, anak mampu bersosialisasi atau berkomunikasi, bermain, bekerja sama dan menerima teman sebayanya. Dan ada juga indikator lingkungan masyarakat, anak mampu menyesuaikan diri, berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, mampu bergaul di sekitar dan memberikan respon positif saat bergaul di masyarakat. Kemudian kebutuhan belajar pada aspek sosial emosi yaitu anak membutuhkan pemahaman untuk mampu menerima masukan dari orang lain selain ibunya, misalnya dari kakaknya maupun dari orang lain. Anak diharap mampu menerima nasihat tersebut dan mampu mengontrol mood yang sering berubah-ubah. Kemudian anak juga membutuhkan pemahaman untuk mampu mengikuti kegiatan di masyarakat dan aktif berpartisipasi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu pada aspek motorik, kelemahannya yaitu anak kurang mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus, misalnya kemampuan motorik halus untuk menggunting, menulis, melukis, maupun menggambar. Selain itu, walaupun dia memiliki minat khusus dalam berolahraga, misalnya sepak bola dan bulu tangkis, namun kemampuannya masih belum maksimal dan tergolong kurang cakap. Selain itu, kelainan bawaan pada tangan kirinya menyebabkan pergelangan tangannya lebih kaku daripada pergelangan tangan sebelah kanan. Lalu yaitu potensi atau kemampuan. Secara umum, anak memiliki potensi yang sangat baik dalam hal keterampilan motorik halus dan motorik kasarnya. Hal ini terbukti dari anak yang mampu memasukkan manik-manik kecil ke benang atau yang biasa kita sebut dengan meronceh, serta kemampuan berlari dan bersepeda dengan sangat baik. Selain itu, anak juga mempunyai kegemaran khusus dalam bidang olahraga dan bermain alat musik gendang maupun drum. Hal ini dapat melatih serta meningkatkan kemampuan motorik halus maupun motorik kasar anak. Lalu kebutuhan belajarnya pada aspek motorik ini, anak perlu diberikan pelatihan khusus dan intens terutama dalam hal motorik halus yang berkenaan dengan keterampilan menulis. Selanjutnya, untuk memaksimalkan minat dan bakatnya dalam berolahraga dan bermusik diperlukan waktu serta latihan khusus untuk mengasah bakatnya, misalnya diberikan jadwal kursus sepak bola ataupun kursus bermusik. Selanjutnya untuk kognitif dasar perilaku adaptif anak. Kelemahan dalam perilaku adaptif dalam keterampilan menggunakan toilet, anak masih kesulitan menggunakan toilet jongkok karena terbiasa dengan toilet duduk. Untuk kebersihan anak masih belum bisa membersihkan badannya sendiri seperti menggunakan sabun, sampo, pasta gigi, dan membersihkan diri sendiri setelah BAB. Untuk penampilan, anak masih belum mampu merias diri dan menggunakan aksesoris. Untuk keterampilan berpakaian, anak masih belum mampu menggunakan pakaian berkancing dan harus disiapkan terlebih dahulu pakaiannya dan sambil diarahkan saat anak memakainya sendiri. Lalu untuk potensi perilaku adaptif, untuk keterampilan makan, anak sudah bisa mengambil makanan dan makan dengan tangannya sendiri. Untuk keterampilan minum, anak sudah bisa mengambil gelas dan minum sendiri. Untuk keterampilan menggunakan toilet, anak mampu menyiram kloset setelah menggunakan dan membuka serta menutup pintu toilet
Untuk kebersihan anak, sudah mampu menyalakan dan mematikan keran shower saat mandi dan membersihkan tangan sendiri setelah maupun sebelum makan. Untuk penampilan merias diri, anak masih dibantu. Untuk berpakaian, anak sudah mampu memakai celana dan kaos sendiri. Untuk mobilitas, anak sudah mampu bangun sendiri dari tempat tidur dan pergi ke dapur. Selanjutnya, kebutuhan belajar perilaku adaptif anak. Untuk kebutuhan belajar, anak masih harus belajar mengenai penggunaan toilet jongkok, penggunaan sabun, sampo, dan pasta gigi, membersihkan diri sendiri setelah BAB, berias diri seperti menyisir rambut, penggunaan pakaian berkancing, mengambil pakaiannya sendiri di lemari. Selanjutnya, persepsi. Untuk kelemahan persepsi anak, pada indikator urutan auditoris dalam subindikator membuka buku, lalu mengambil pulpen dan tulis nama, terlihat anak tidak mampu. Pada indikator perpaduan auditoris, terlihat anak tidak mampu menunjukkan perpaduan bunyi vokal A dengan I, A dengan U. Anak tidak mampu menunjukkan benda yang berbentuk segitiga, segi empat, dan bulat. Anak tidak mampu melengkapi huruf abjad yang berurutan. Lalu selanjutnya ada potensi persepsi anak. Dalam indikator memahami jumlah nilai dari dua kelompok objek yang memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama di subindikator, anak diminta memasangkan gambar kaki dengan gambar sepatu. Terlihat anak mampu melakukannya. Memasang baju dengan gambar celana dan gambar anting dengan gambar telinga. Di indikator memahami jumlah nilai dari tiga kelompok objek yang memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama, pada subindikator anak memasangkan gambar yang memiliki fungsi yang saling berkaitan, contohnya kaki, kaos kaki, dan sepatu. Anak mampu melakukannya dengan baik. Dan di subindikator memasang gambar buku, pensil, dan penghapus, pada indikator memahami kekekalan jumlah di subindikator dalam membandingkan volume air dengan ketinggian yang sama pada dua gelas yang berbeda, anak mampu melakukannya dengan baik. Anak juga mampu memahami jumlah satu apel pada dua piring yang posisinya diletakkan berbeda. Pada aspek perkembangan persepsi, dalam indikator kesadaran fonologis, anak mampu menunjukkan gambar yang awalnya terdengar bunyi A, I, dan U. Anak juga mampu mengidentifikasi bunyi konsonan vokal awal. Di subindikator anak mampu menunjukkan gambar yang awalnya pu, da, sa, si, la, dan pi. Pada indikator diskriminasi, anak mampu membedakan bunyi dan suara keras dan lemah dari jarak yang sama. Anak mampu membedakan suara tinggi rendah dari jarak yang sama, serta mampu membedakan bunyi cepat lambat suatu suara. Pada indikator ingatan auditoris, dalam subindikator anak mencontohkan suara kucing, anak mampu mencontohkan suara kucing, ayam, anjing. Anak mampu mencontohkan bunyi dari alat musik, yaitu gitar, gendang. Anak mampu mengingat suara alat transportasi dan menirukan suara motor. Membedakan suara sepeda motor dan mobil, mengingat suara asesor dan membedakannya. Pada indikator urutan auditoris, anak mampu melakukan dua perintah secara berurutan dari instruksi mengambil air minum dan roti, buka buku dan pulpen, memasang kaos kaki dan ambil sepatu, ambil pensil dan penghapus, ambil sendok dan garpu, ambil piring dan mangkok. Anak mampu melakukan tiga perintah secara lisan dari instruksi, ambil gelas, garpu, dan ambil sendok.
ambil sabun lalu cuci tangan dan bersihkan mulut. Dan anak mampu melakukan 4 perintah secara berurutan dari instruksi buka keran, ambil sabun lalu cuci tangan dan kaki dan keringkan. Ambil buku, pulpen, penghapus dan letakkan di atas meja. Di indikator perpaduan auditoris di subindikator anak mampu menunjukkan ikan di kolam, terlihat anak mampu. Di indikator hubungan keruangan pada subindikator menempatkan sebuah objek pada ruang yang sama dengan objek memperlihatkan anak mampu menunjuk ikan di kolam. Di indikator visual closure, anak mampu menyempurnakan permainan puzzle. Di indikator mengenal subjek, anak mampu menyebutkan benda-benda yang telah dimainkan dan hewan yang pernah dilihatnya. Pada indikator identifikasi subjek, berdasarkan temperatur panas dan dingin, anak terlihat mampu menunjukkan benda yang suhunya panas dan dingin. Untuk kebutuhan belajar, berdasarkan hasil analisis potensi dan kelemahan, dapat diketahui kebutuhan anak terlihat dalam indikator identifikasi bunyi konsonan vokal yang anak masih belum mampu melakukannya. Masih tidak mampu buka buku dan ambil pulpen dan ambil sendok, serta memadukan elemen-elemen fonem tunggal menjadi suatu kata yang utuh. Selanjutnya, asesmen akademik. Yang pertama, membaca. Untuk kelemahan dalam indikator membaca, anak masih belum mampu saat membaca huruf A sampai Z, masih tertukar dengan huruf yang dibacanya. Saat membaca, anak masih diberi arahan untuk melakukan. Untuk latihan pramembaca, anak masih salah dalam menunjukkan gambar yang sama karena kurang fokus dan harus diberi suara yang sedikit tinggi agar dia bisa memperhatikannya. Anak belum mampu membaca cerita yang sangat panjang karena konsentrasinya kurang. Untuk kelemahan menulis sendiri, dalam indikator menulis, anak belum mampu menyalin huruf atau kata yang telah dituliskan. Anak hanya mampu menuliskan huruf jika diberi arahan dan tangannya sambil disentuh. Jika tidak diberi arahan, anak akan menuliskan huruf yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Dalam indikator menulis, anak juga belum mampu untuk menuliskan kembali cerita yang telah dibacakan, karena anak mudah teralihkan kefokusannya dan juga mudah lupa apa yang baru saja dilalui. Anak juga belum mampu menuliskan kegiatan apa yang telah dia lakukan. Dia lebih suka bercerita daripada menulis. Selanjutnya, berhitung. Untuk kelemahannya, dalam indikator berhitung, anak sudah mampu mengenal angka, namun anak hanya bisa berhitung jika menggunakan angka yang kecil saja, dan jika menggunakan angka yang besar, dia kesulitan untuk menghitungnya. Anak mampu dalam menyusun dan mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, namun pada saat melakukannya, anak masih memerlukan bantuan agar bisa menyelesaikan hal tersebut. Kemudian untuk potensi membaca, pada indikator membaca, anak mampu saja membaca huruf A sampai Z, namun harus diberi arahan dan dicontohkan benda. Misalnya, pada huruf A diisyaratkan dengan buah apel. Anak juga masih mampu untuk mengeluarkan suara yang jelas. Kemudian untuk potensi menulis, pada indikator menulis, anak mampu menulis menggunakan tangan kanan. Anak juga mampu untuk memegang pensil dengan benar dan mampu untuk menggerakkan pensil ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan melingkar. Hanya saja pada saat menulis, anak masih perlu diarahkan. Untuk potensinya dalam berhitung, dalam indikator berhitung ini, anak mampu berhitung jika menggunakan angka yang kecil saja. Itu pun masih perlu diberi arahan. Anak juga mampu dalam mengelompokkan benda berdasarkan warna, menyusun benda dari berat ke ringan, mengelompokkan benda berdasarkan panjang dan pendeknya. Untuk kebutuhan belajar,
Yang perlu dilakukan anak seperti lebih sering menggunakan huruf dan menuliskan huruf secara bertahap dan terus-menerus. Jika anak sudah mulai bosan, maka perlu diistirahatkan sebentar lalu melanjutkan lagi, karena kembali lagi ke moodnya yang berubah-ubah ketika belajar. Anak juga perlu ditingkatkan kemampuan berhitungnya karena dia sudah mampu menghitung menggunakan angka yang kecil secara bertahap dan dikenalkan dalam berhitung menggunakan angka yang besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bina diri. Nah, jadi di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama itu kelemahan, potensi, dan kebutuhan belajar. Yang pertama, kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh anak adalah sifat atau perilaku yang cenderung manja. Anak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, namun anak lebih sering meminta untuk disuapi dan dilayani oleh orang tua. Dalam kemampuan menjaga kebersihan diri ataupun merawat diri, anak memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh anak antara lain tidak mampu mandi sendiri. Anak memiliki kesulitan dalam menggosok badan menggunakan sabun mandi, kesulitan dalam mencuci rambut menggunakan sampo. Anak juga tidak mampu membedakan sikat gigi dan pasta gigi. Dari beberapa kelemahan yang dimiliki anak ini menyebabkan orang tua anak yang mengambil peran dalam kebersihan dan merawat diri sang anak. Dalam kemampuan berpakaian dan menjaga penampilan, anak juga kurang mampu seperti berpakaian, khususnya pakaian yang berkancing tidak mampu ia lakukan. Anak juga tidak mampu dalam memakai baju pakaian dalam dan memasang kaos kaki. Dalam kemampuan merias diri, anak juga tidak mampu, dan anak sensitif jika dipasangkan aksesoris dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Anak cenderung bergantung kepada orang tua atau bisa dikatakan kurang mandiri. Selanjutnya, bagian potensi bina diri anak. Sebenarnya anak memiliki kemampuan atau potensi dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau activity daily living. Namun, karena anak memiliki sifat yang cenderung manja, menyebabkan kemampuan bina diri anak kurang berkembang. Contohnya seperti makan dan minum, sebenarnya anak mampu melakukannya, namun anak lebih memilih disuapi oleh orang tua. Anak juga mampu memahami kebersihan tangan sebelum dan sesudah makan. Anak juga mampu melindungi diri dari benda atau hewan yang bisa mengancam keselamatan dirinya. Selanjutnya, kebutuhan belajar. Nah, jadi kebutuhan belajar anak membutuhkan sebuah program bina diri di mana program ini disusun dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan anak dalam beraktivitas sehari-hari agar anak terbiasa mandiri tanpa bergantung oleh orang lain. Dengan program ini diharapkan anak mampu berkembang dan dapat menghilangkan sifat manja yang dimiliki anak. Sifat manja inilah yang menghambat anak bisa mandiri. Selanjutnya, slide ini merupakan foto-foto dari waktu kami melakukan observasi dan asesmen. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.